Sahabat Eljon, saya kembali lagi bersama Pak Beni Cuaca dan Bu Angelia Chow. Kita akan lebih dalam lagi membahas mengenai betulnya apa sih tujuan utamanya dari sales call activity, goal-nya itu apa menurut Pak Beni Cuaca? Ya, terima kasih Bu Frida, sahabat Eljon semuanya. Di segmen kita sebelumnya, kita sudah mendengarkan penjabaran daripada Bu Angelia ya, bahwa pertama adalah kita bisa sharing company profile. Yang kedua, kita bisa lebih mengetahui siapa sih PIC-nya. Yang ketiga, kita bisa membuat appointment visit. Yang keempat, kalau beruntung, kata Bu Angelia Chow tadi, malah kita bisa mendapatkan request for quotation. Nah, jadi goal daripada sales call itu sendiri sebenarnya bukan untuk close the deal. Jadi jangan kecewa sampai Eljon, ataupun para tim sales semuanya ya, teman-teman sales marketing semuanya, bahwa loh, kok saya di telepon cuma dapat PIC-nya, kok cuma dapat bisa sharing emailnya. Memang goalnya itu. Jadi goalnya sales call itu bukan goalnya untuk close the deal. Lengkap ya Bu Fridayani ya, sampai Eljon ya. Jadi goalnya adalah kita baru introduction. Introduction, kita punya profiling, kita punya strength point, yang mana nanti dengan kita punya strength point tadi itu bisa memberikan benefit positif terhadap kita punya customer. Jadi goalnya hanya sebatas itu untuk sales call activity. Jika beruntung Bu Frida, maka muncullah request for quotation. Itu kurang lebih goalnya daripada sales call activity. Nah, ini sempat saya mau tanya ya Pak, sama Bu Angel. Kadang-kadang kalau kita telepon ya Pak, itu kan ya tadi itu menerima customer yang langsung belum apa-apa langsung nembak. Saya nggak mau ikut ini, saya nggak mau ikut itu, atau enggak dengan nada-nada yang terus terang menyakitkan telinga. Nah, ini sebetulnya gimana sih sebetulnya teknik yang efektif menghadapi penolakan atau keberatan dalam sales call activity ini, Bu Angel? Kalau dari saya sendiri, Bu Frida, sahabat Eljon, teknik yang efektif ya untuk menghadapi penolakan ataupun keberatan dari sales call activity itu sendiri, kita sebagai sales kita harus pandai merayu ya. Kita jangan ikut dari customer, bahwa customer langsung marah seperti itu, jangan ikutin itu. Kita sebagai sales harus pandai-pandai merayu ya. Kita cari dari sela yang lainnya seperti itu. Mungkin Pak Beni bisa menambahkan Pak. Ini Mbak Angelia memang praktisi langsung Bu Fridayani. Jadi kenapa saya undang beliau ya, Bu Angelia Chow ya, Bu Fridayani sampai Eljon. Memang Bu Angelia ini sudah terbukti di depan mata saya ya. Dalam waktu 1 bulan 2 bulan, walaupun beliau belum pernah menangani sales ya, tapi dengan berkecimpung di dunia sales ternyata ya saya harus appreciate lah. Makanya saya mengundang langsung beliau untuk bisa sharing. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Angelia itu adalah apa? Konteksnya dalam kutip merayu. Merayu itu apa? Ya kita jangan frontal ke customer. Customer kalau lagi emosi, lagi marah, oh nggak mau, oh nggak butuh, oh nggak gini, oh saya nggak butuh. Ya jangan dibilang, enggak, ibu butuh aja. Jangan. Merayu yang positif. Merayu positif itu apa? Bu, saya ini, ibu boleh nggak kasih saya waktu 1 menit? Atau 30 detik untuk saya menjelaskan strength point-nya kami itu kurang lebih ini loh Bu, bisa membantu perusahaan Ibu, bisa membantu bisnis Ibu, bahkan bisa membantu Ibu punya KPI. Jadi ya Ibu minta waktu lah 10 detik atau 20 detik untuk sharing, dengar dulu lah kita punya ini. Nah ini tujuan kita itu, kata kunci merayu dari Bu Angelia Chow tadi itu adalah apa? Bagaimana kamu dengar dulu, niat kita itu adalah tulus loh membantu kamu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Ya, kata kunci praktisi dari Bu Angelia ya merayu. Betul sekali. Demikian Bu Frida. Nah, ini mau saya tanyakan lagi mungkin ya. Antara sales call untuk zaman COVID sekarang sama visit, Pak. Itu lebih efektif mana, Pak, untuk mencapai atau mendapatkan order? Mungkin Bu Angel atau Pak Beni bisa bantu. Oke, terima kasih Bu Fridayani. Mana lebih efektif, sales call atau customer visit? Dua-duanya efektif. Segala cara semuanya efektif. Karena goal kita itu adalah ingin mendapatkan order. Kalau bisa dengan sales call itu, kita sudah mendapatkan tadi kata Bu Angela tadi, bisa mendapatkan request for quotation, ya kenapa enggak? Nah,
kalaupun kita dikasih kesempatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, kita bisa visit, why not? Goalnya adalah meng-guide order, dalam tanda kutip, order yang kita guide ini adalah kita dengan kita dapati order tadi kan kita berikan produk kita ya, kita berikan services kita. Nah, produk services kita tadi itu adalah apa? Bisa memberikan business impact yang positif terhadap customer tadi. Jadi cara apapun, yang penting ya kita tulus, pasti deh, trust me lah, nggak mungkin kita ditolak lah. Nah, penolakan di awal itu biasa. Yang nama sales ditolak 1-2 itu ya standar lah ya, sampai aja semuanya. Benar ya Bu Angelia ya? Iya. Mungkin Bu Angelia bisa sharing sedikit ya, pengalamannya mana lebih efektif nih Bu Angel, sales call kah atau visit yang selama ini Bu Angelia? Kalau dibilang efektif ya sama-sama ya Pak ya. Sama-sama Cuman ya. iya, cuman kalau memang dari telepon kita sudah bisa mendapatkan ya alangkah lebih baik. Cuman memang kalau kita bicara customer itu kalau kita sudah deal, alangkah lebih enaknya kita ketemu. Karena kalau hanya call aja itu kurang ya. Tapi tentu saja kita harus perhatikan protokol kesehatan yang ketat ya Bu Angelia ya. Ya, gitu Bu Frida. Nah kok misalnya Pak dari sales call dia sudah nolak, setelah itu kita juga sampai gemes ya ditanya, kita mau visit juga. Nah ini gimana teknik efektifnya ya Pak ngadepi orang-orang yang atau PIC dari customer yang seperti itu? Di visit ya nggak mau, di sales ya nggak mau. Nah ini Bu Angelia pakarnya, Bu Angelia pakar ahlinya. Jadi gini Bu Frida, mungkin kita bisa mencari alternatif lain ya. Orangnya di visit nggak mau, di telepon pun juga menolak ya. Kita cari alternatif lain Bu. Kita mungkin bisa cari PIC lainnya. Mungkin ke anak buahnya atau syukur-syukur kita bisa ke atasannya tambah lebih bagus lagi. Yang terpenting pokoknya fokus kita, goal kita itu kita bisa menyampaikan pesan kita bahwa kita ingin membantu. Dari sisi perusahaan kita ingin membantu perusahaan dia supaya mereka pun juga bisa mendapatkan seperti saving cost, seperti itu. Kita mungkin di tempat kita ini strength point kita mungkin ada 4. Kita sebutkan aja yang terpenting dari strength point kita, mungkin 1 ataupun 2 gitu kita sebutkan, paling enggak dari orang yang kita temuin ini mungkin bawahannya ataupun atasnya bisa menyampaikan ke PIC tersebut. Karena dengan 1-2 strength point yang kita sampaikan mungkin itu bisa menjadikan PIC yang menolak kita tadi itu akhirnya mereka bisa mengerti, oh strength point-nya ini yang kita butuhkan. Seperti itu sih Bu Frida. Jadi kita ya highlight strength point kita itulah ya. Cara menjelaskannya langsung ke gimana ya Bu? Menjelaskan strength point kita ke customer ini Bu? Cara menjelaskannya? Cara menjelaskannya kan tadi yang kita ketemu dengan mungkin dengan bawahannya ya Bu ya. Kita sebutkan aja untuk strength point kita apa. Jadi kita benar-benar apa ya, kata-kata terpentingnya aja. Jadi supaya yang bawahan ini bisa menyampaikan ke PIC yang menolak kita itu. Kita sebutkan salah satu aja juga nggak apa-apa. Kalau menurut Pak Beni, mungkin bisa ditambahkan Pak? Iya. Terima kasih Bu Frida Yani. Sabar John. Ini semakin panas, semakin hangat. Makanya Bu Frida Yani tajam ini. Bagaimana kalau kita ditolak atas bawah, kiri kanan? Ingat Bu Frida Yani, Sabar John. Tadi yang disampaikan tadi ya, tim saya, Angelia Cho tadi adalah apa? Fokusnya itu adalah goalnya untuk mendapatkan order dengan strength point kita. Sehingga bisnisnya terbantu kan gitu. Jadi jangan fokus kepada orangnya yang nggak mau ketemu tadi. Jangan, cari cara dong. Kalau nggak bisa ke kanan ya ke kiri, nggak bisa ke atas ya ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kita memaparkan strength point kita, kita kan pasti bawa company profile lah ya kurang lebih ya. Kita sharing. Kita highlight aja 1-2 strength point kata Bu Angelia. Jangan semuanya. Ya kalau semua itu kan strength point namanya rakus. Strength itu ya cuma 1-2 lah. Kita fokus lah. Kita kan pakai cara strategi fokus. Nah, setelah kita sharing 1-2 strength point kita highlight lah ini poin-poinnya. Nah, barulah setelah dari situ mungkin dia pasti punya pertanyaan kan. Nah, dari situ baru kita mulai namanya komunikasi. Itu Bu Frida Yani. Bagaimana caranya mendengar yang efektif Pak dan Bu Angel dan menggali keinginan dan kebutuhan yang sebenarnya dari customer?
Jadi tadi kan kalau kita sempat komunikasi sama customer ya, kadang-kadang kan kita belum bisa nangkep nih kebutuhan sama keinginan customer seperti apa. Nah ini cara mendengarkan dan menggalinya seperti apa ya Bu Angel? Jadi ini gini Bu Frida, Yani dan sahabat Eljon semua, kita dengarkan apa kebutuhan dia. Jadi kita tawarkan dari sisi lainnya seperti seumpamanya kita punya selling point ini. Ternyata tapi dia butuhnya bukan yang di selling point kita, dia butuhnya di yang lainnya. Nah kita dengarkan, ibu butuhnya di mana aja. Contoh seumpamanya seperti di custom compliance kita bisa bantu. Kan kebanyakan mungkin kalau di industri logistik itu kita bermasalah di custom compliance seperti itu. Dan mungkin yang paling terpenting mungkin di saving cost ya. Nah dari situ kita bisa menawarkan. Terus kita juga bisa memberikan mengapa customer itu harus memilih kita. Itu yang kita tekankan kepada customer. Intinya goal kita itu mendapatkan order, bukan kita melihat karakter orang tersebut. Mau orangnya suka marah, orangnya temperamen, seperti itu kita sebagai sales ya harus benar-benar ini ya. Nggak boleh melihat karakter seseorang ya. Yang terpenting pokoknya goal kita tercapai. Yaitu seperti kita mendapatkan order itu sih Bu Frida. Kalau orangnya keras ya kita kalemin seperti itu. Supaya kita bisa masuk ke customer itu. Nah, sahabat Eljon, kita sudah simak bersama perbincangan saya dengan Pak Beni Cuaja dan Bu Angel. Kita akan masuk ke session berikutnya, tetap stay tune di Indonesia Business Forum. Sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV.